Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa dan jangan kendor untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Terlebih di situasi yang sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pertama di kelas 12, yakni tentang Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, yakni meliputi pengertian apa itu Hitoh Muhammadiyah, kemudian fungsinya untuk apa, dan juga macam-macam Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Marilah kita simak penjelasan berikut. Nah, tolong siapkan catatannya. Baik, nah pengertian Hitoh Muhammadiyah. Apa yang dimaksud dengan Hitoh? Sebelum kita merampah Hitoh Muhammadiyah, secara etimologis bahwa kata Hitoh berasal dari derivasi bahasa Arab atau diambil dari bahasa Arab, yakni yang berasal dari kata khatta, yakhuttu khittatun, yang artinya rencana, jalan, langkah, atau garis. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, bahwa Hitoh ini adalah suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Nah, itu Bapak gambarkan sedikit bahwa dalam dunia gerakan Muhammadiyah, Hitoh ini dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Itu yang disebut dalam Muhammadiyah. Nah, Hitoh adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat. Atau mungkin singkatnya bahwa Hitoh ini adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Bisa dipahami ya, bahwa Hitoh adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Nah, Hitoh ini memang mengandung konsepsi pemikiran tentang perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan juga arah perjuangan. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Garis-garis besar perjuangan Muhammadiyah itu tidak boleh bertentangan dengan asas dan program yang telah disusun. Nah, isi Hitoh itu harus sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, Hitoh itu disusun sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Hitoh Muhammadiyah itu merupakan strategi yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam suatu bentuk musyawarah besar atau disebut dalam Muktamar Muhammadiyah. Muktamar ini adalah salah satu bentuk musyawarah terbesar di dalam Muhammadiyah. Nah, untuk apa? Untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Nah, Hitoh ini merupakan langkah-langkah yang terperinci dan berjenjang serta berkesinambungan yang nantinya akan memberikan jalan dan arah bagi amal usaha Muhammadiyah, sehingga nanti Hitoh ini dapat bisa berubah setiap saat. Nah, oleh karena itu, maka dalam muktamar, maka Hitoh ini diputuskan dalam muktamar. Nah, perubahannya pun harus disahkan dan dirubah dalam muktamar. Yaitu catatannya untuk Hitoh Muhammadiyah.
Lalu apa fungsi dari hitoh ini? Nah, fungsi dari hitoh Muhammadiyah, Bapak menggambarkan bahwa fungsi dari hitoh ini ada dua hal. Yang pertama, bahwa hitoh perjuangan Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota, juga menjadi landasan pergerakan setiap amal usaha Muhammadiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan berpikir? Nah, landasan berpikir ini adalah dasar-dasar mengenai cara kita untuk berpikir secara benar dan rasional, melihat kebenaran dari sudut pandang yang objektif dan sesuai dengan fakta yang benar. Nah, jadi hitoh yang pertama ini hitoh difungsikan itu sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota, juga menjadi landasan setiap amal usaha. Nah, oleh anggota, pimpinan, dan juga oleh amal usaha berpegang teguh kepada hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, yang kedua, bahwa hitoh perjuangan Muhammadiyah ini difungsikan atau memiliki fungsi sebagai landasan operasional dari dokumen-dokumen ideologis lain Muhammadiyah. Gimana maksudnya? Nah, landasan operasional. Apa yang dimaksud dengan landasan operasional? Bahwa landasan operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, dan juga pengawas dalam melakukan tugasnya. Dalam artian mungkin di sini bahwa landasan operasional ini adalah aturan kerja yang harus diikuti oleh setiap anggota dan juga pemimpin amal usaha dan juga mungkin badan pengawas. Dalam artian mungkin di sini petinggi yayasan atau petinggi di Muhammadiyah. Misalnya kalau di sekolah ada sekolah yang menaunginya ada Dikdasmen. Nah, kemudian ada kampus yang menaunginya ada Diktilitbang. Nah, seperti itu kalau di dalam Muhammadiyah. Nah, ini hitoh ini dijadikan sebagai landasan operasional. Nah, dari dokumen-dokumen ideologis lain Muhammadiyah. Nah, dokumen yang mana yang lain? Dokumen ini. Nah, dokumen ideologis lain ada 3: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan juga Kepribadian Muhammadiyah. Nah, ini dokumen ideologis lain. Nah, dokumen ideologis itu yang seperti apa sih, Pak? Nah, ideologis itu adalah yang memuat unsur penting pergerakan awal Muhammadiyah. Kemudian apa istilahnya? Otaknya lah, kalau mungkin di dalam kepala itu otaknya. Nah, kalau di dalam organisasi, otaknya, ideologinya, pola pikirnya, kemudian sumber pergerakan, organisasi ini mau dibawa kemana, berpegangnya kemana, pergerakannya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan bahwa ini ada muatan ideologis atau gagasan. Nah, di sini ada dokumen ideologis. Nah, selain hitoh perjuangan Muhammadiyah, maka di sini dilengkapi dengan Muqaddimah Anggaran Dasar, kemudian Matan Keyakinan, dan juga Kepribadian Muhammadiyah. Baik, nah tidak membahas lebih jauh kaitan ideologis, kita lanjut kepada pembahasan hitoh. Yang selanjutnya adalah tentang macam-macam hitoh. Ada berapa hitoh perjuangan Muhammadiyah? Nah, hitoh perjuangan Muhammadiyah itu terdapat 6. Nah, namun pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan 3 saja. Yang 3 lagi nanti kita sisakan untuk pertemuan yang akan datang. Nah, hitoh yang pertama adalah 12 langkah Muhammadiyah. Disebutnya sebagai hitoh 12 langkah Muhammadiyah. Nah, hitoh 12 langkah Muhammadiyah ini, kemudian kenapa disebut hitoh 12 langkah? Karena memang ada pergerakan-pergerakan atau rumusannya terdapat 12. Silahkan kalian hitung saja ini. Ada 12
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah, baik itu dari anggota, pimpinan, pengurus, dan juga amal usaha Muhammadiyah, semua berpegang teguh pada 12 langkah ini. Untuk apa? Ya untuk mewujudkan dan merealisasikan cita-cita Muhammadiyah. Nah, hitoh ini dirumuskan tahun 1938 sampai 1940. Ya mungkin ini belum pada lahir ya gitu. Ini pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini isinya. Boleh kalian baca. Di sini ada memperdalam masuknya iman, memperluas paham agama, memperbuah budi pekerti, kemudian menuntun amalan intikod, kemudian menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan, menguatkan majelis tanwir, mengadakan konferensi bagian, mempermusyawarahkan putusan, pengawasan gerak langkah, memperhubungkan gerakan luar. Nah, ini bisa digali lebih dalam apa yang disebut dengan 12 langkah ini seperti apa. Bisa kita gali atau bisa kalian nanti searching di internet penjelasan lebih jauh. Nah, kemudian yang kedua ada Hitoh Palembang. Nah, kenapa dikatakan Hitoh Palembang? Ya, pastinya Hitoh ini dibentuk dan disahkan di Palembang. Nah, Hitoh ini dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33. Di mana? Di Palembang. Yakni pada kepemimpinan Buya A.R. Sultan Mansur. Nah, isinya, nah ini kurang lebih ada 7 buah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah. Itu pertama adalah menjiwai pribadi para anggota, terutama pimpinan Muhammadiyah. Nah, kemudian melaksanakan uswatun hasanah, bahwa anggota, kemudian pengurus, kemudian semua pemegang amal usaha, mereka harus melaksanakan uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik. Nah, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, menjaga kesulitan antar sesama anggota supaya tidak terlahir perpecahan. Kemudian merapikan administrasi, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, mempererat ukhuwah, menuntun penghidupan anggota. Ini poin-poin yang digagas oleh Sultan Mansur pada Hitoh Palembang. Nah, ini dilaksanakan. Itulah dari tahun mana? Nah, ini masa kepemimpinan beliau. Nah, kemudian yang ketiga itu terakhir ya pada pertemuan kali ini tentang Hitoh Perjuangan Muhammadiyah 1969 di Ponorogo. Nah, disebutnya sebagai Hitoh Ponorogo. Nah, tentunya dirumuskan pada sidang tanwir Muhammadiyah di Ponorogo pada kepemimpinan A.R. Fahrudin. Nah, program dasar utamanya apa? Kalau tadi berpoin banyak, nah kalau ini langsung digeneralkan. Nah, kalau misalnya A.R. Fahrudin ini dia mengeluarkan program dasar perjuangannya adalah dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Nah, ini penegasan beliau. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional, dan secara konkret real bahwa ajaran-ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan Undang-Undang 45. Menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia material dan spiritual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gambil poinnya, intinya bahwa dari dasar perjuangannya ini lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan di negara yang berpancasila dan berundang-undang ini, untuk senantiasa menjaga pergerakan Muhammadiyah ini sebagai identitas gerakannya adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini Muhammadiyah harus bisa membuktikan bahwa Muhammadiyah ini memang benar merupakan organisasi yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, juga bisa membuktikan bukan hanya berucap saja, bukan hanya berteori saja, tapi juga bisa bergerak dengan pergerakan. Istilahnya kalau teori itu sedekah, tidak hanya berbicara bahwa sedekah itu indah, sedekah itu baik, tapi juga melakukan. Nah, itu yang dikuatkan di sini,
sehingga nanti ke depannya walaupun negara kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita punya satu yang bisa menaungi antara kita semua, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga tujuan utama dari Muhammadiyah ini menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu Ananda semua yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi tentang hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah ini nanti kita akan lanjutkan minggu depan, khususnya adalah sisa 3 hitoh lagi yang belum disampaikan. Baik, penutup dari pertemuan kali ini, Bapak ada kuis. Nah ini oke. Nah ada kuis dan juga ada soal latihan. Kalau kuis ini untuk menguji pemahaman Ananda semua ya. Kuis ini silahkan apa peran dan fungsi hitoh Muhammadiyah. Wah, ini tadi udah disampaikan ya. Nah ini silahkan ditulis di mana jawabannya. Tulis di kolom komentar YouTube ini. Nah, kolom komentar YouTube-nya, cantumkan namanya, kelas berapa, kemudian apa jawaban kuisnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada soal latihan. Soal latihan ini nanti kalian tulis ulang soalnya, kemudian tulis jawabannya di buku latihan atau di buku catatan kemuhammadiyahan. Nah, nanti akan diperiksa dan dikasih ciri ya, ini soal latihan pertemuan ke-1 tentang hitoh Muhammadiyah. Nah itu nanti ditulis juga jawabannya, nanti akan dikumpulkan kapan, nanti ada instruksi tambahan di grup WhatsApp. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jangan lupa selalu bahagia dan selalu semangat. Terima kasih, dan jangan lupa selalu diklik channelnya, di subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.